database adalah hal yang sudah biasa dilakukan. Namun, bagaimana dengan kita-kita yang baru saja mempelajari database atau sama sekali belum pernah mendesain database? Maka di sini saya dengan teman-teman kelompok akan men-sharing bagaimana langkah-langkah yang baik dan benar untuk mendesain sebuah database. Nah, yang pertama yaitu analisis persyaratan. Langkah pertama dalam mendesain sebuah aplikasi database adalah memahami dan mengetahui data yang harus disimpan dalam database. Aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan jenis operasi apa yang lebih banyak digunakan, dan subjek untuk melakukan persyaratan yang ada. Dengan kata lain, kita harus tahu apa yang diinginkan pengguna database tersebut. Biasanya ini adalah sebuah proses informal yang melibatkan partisipasi kelompok pengguna, studi tentang lingkungan pengoperasian saat ini, dan bagaimana perkiraan perubahan lingkungan tersebut. Analisis dokumen yang ada dalam satu aplikasi yang diharap akan diganti atau dilengkapi oleh database, dan seterusnya. Banyak metodologi yang diusulkan untuk menyusun dan menampilkan informasi yang dikumpulkan pada langkah tersebut. Beberapa alat otomatis pun telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Baik, bagian 2 yaitu desain database konseptual adalah informasi dikumpulkan pada saat analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi yang harus disimpan dalam database bersama dengan database yang telah diketahui untuk menetapkan penyimpanan data tersebut. Langkah ini sering digunakan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain database. Tujuannya adalah menciptakan gambaran sederhana tentang data mirip dengan pemikiran pengguna. Hal tersebut memfasilitasi diskusi di antara orang-orang yang terlibat dalam proses desain yang tidak mempunyai latar belakang teknis. Jadi saya akan melanjutkan langkah ketiga, yaitu desain database logika. Jadi kita harus memilih sebuah DBMS atau Database Management System untuk mengimplementasikan desain database kita dan mengubah konsep desain database menjadi sebuah skema database dalam model dari DBMS terpilih. Kita hanya akan memperhatikan DBMS relasional, dan dengan demikian tugas desain logika adalah mengubah skema R menjadi skema database relasional. Selanjutnya, perbaikan skema. Langkah keempat dalam desain database adalah analisis kesimpulan relasi dalam skema database relasional untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memperbaikinya. Langkah keempat ini para akademis IT lebih sering disebut dengan normalisasi. Oke, langkah yang kelima yaitu desain database fisik. Pada langkah ini kita mempertimbangkan beban kinerja umum yang diharapkan dapat didukung oleh database kita dan memperbaiki desain database di masa yang mendatang untuk mendapatkan kinerja performa yang diinginkan. Pada langkah ini mencakup pembuatan indeks beberapa tabel atau pengelompokan tabel atau bahkan melibatkan desain ulang yang substansial terhadap beberapa bagian skema desain yang didapat pada langkah pertama desain database. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain aplikasi database yang saya akan melanjutkan beberapa materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu desain aplikasi dan keamanan. Semua proyek perangkat lunak yang melibatkan sebuah DBMS
harus mempertimbangkan aspek aplikasi yang berada di luar database itu sendiri. Metodologi desain seperti UML mencoba menekankan desain perangkat lunak dan siklus pengembangan yang lengkap. Secara singkat, kita harus bisa mengidentifikasi entitas, contohnya pengguna, grup-grup pengguna, dan bagian-bagian lain, dan proses-proses yang terlibat dalam aplikasi. Kita harus menggambarkan peran setiap entitas dalam setiap proses yang akan direfleksikan pada beberapa tugas aplikasi sebagai bagian dari aliran kerja lengkap untuk tugas tersebut. Untuk tiap peran, kita harus bisa mengidentifikasi bagian database yang harus bisa diakses dan yang tidak bisa diakses. Dan kita harus bisa mengambil langkah untuk memastikan bahwa aturan akses tersebut dilakukan. DBMS membantu langkah tersebut. Demikianlah beberapa langkah-langkah database yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.